Xiao Yixian menggunakan teknik sangkar racun langit. Zebian mengakui jika tubuh racun milik Xiao Yixian begitu merepotkan. Bahkan energi langit dan bumi di dalam ranah juga tercemar olehnya, membuat dirinya tak bisa bernafas. Dengan menggunakan tubuh racun sepenuhnya, bisa berakibat umur Xiao Yixian berkurang alias semakin dekat dengan kematian. Meski tubuh racun milik Xiao Yixian begitu menakutkan, hal itu tak membuat nyali si Bian ciut. Ia bahkan mau menemani Xiao Yixian bertarung hingga akhir. Xiaoyan kaget melihat sangkar racun dari arah Xiao Yixian. Ia tak menyangka bahwa si Bian memaksa Xiao Yixian membuka segel dari tubuh racun. Dengan keadaan seperti itu, entah berapa lama Xiao Yixian bisa bertahan. Xiaoyan berniat menyelesaikan pertarungannya secepatnya dan segera membantu Cailin menaklukkan orang istana jiwa. Tiba-tiba Sisan menyerang Xiaoyan. Untung saja Xiaoyan bisa menahan serangan itu. Qisan toleh-toleh mencari keberadaan Xiaoyan, namun tak ketemu karena gerakan Xiaoyan begitu cepat. Xiaoyan meminta Qisan untuk segera menyerah. Xiaoyan menyerang Qisan. Tak mau kalah, Qisan menggunakan teknik tongkat pengguncang langit untuk menahan serangan dari Xiaoyan. Qisan terkena api aneh milik Xiaoyan. Dari kejauhan nampak kalajengking iblis langit terbang ke arah Qisan. Qisan menganggap jika kalajengkingnya telah menang. Dengan begitu, kalajengking itu bisa membantu dirinya melawan Xiaoyan. Karena bantuan dari Sisan telah datang, kali ini dia sungguh percaya diri, bahkan dirinya pasti bisa mengalahkan Xiaoyan. Tak menyangka kalajengking itu terbang ke arah Qisan karena diangkat oleh Xian. Xian melempar kalajengking ke arah Qisan. Lalu Xian menunggu kesempatan untuk memukul Qisan. Meski Qisan berhasil menahan pukulan Xian, Qisan tetap saja terpental karena saking kuatnya pukulan dari Xian. Belum sempat ia bangkit, ia sudah disambut oleh pedang Xiaoyan. Sungguh malang nasibmu, Qisan. Qisan kesal karena Xiaoyan menyerang dirinya secara diam-diam. Qisan ingin melarikan diri namun dikejar oleh Xiaoyan. Sepertinya Qisan kali ini tak bisa melihat kemenangan sekte ribuan kalajengking lagi. Xiaoyan memukul Qisan hingga ia terjatuh lalu mati. Melihat ketua sekte mereka tewas, semuanya lari. Pertarungan Xiaoyan dan juga Qisan membuat energi Xiaoyan terkuras banyak. Xiaoyan melihat gas racun yang dikeluarkan oleh Xiao Yixian semakin kuat. Xiaoyan khawatir dengan keadaan Xiao Yixian. Xiaoyan memutuskan untuk membantu Cailin untuk mengalahkan orang istana jiwa terlebih dahulu. Cailin berhasil menusuk tubuh pengawal Ti dengan pedang miliknya. Meski tidak terlihat darah, namun sepertinya tetap berefek pada pengawal Ti. Melihat situasi sekarang, pengawal Ti benar-benar telah terdesak. Satu-satunya cara yang bisa ia gunakan adalah menggunakan jurus terkuatnya. Pengawal Ti mencoba menelan jiwa banyak orang untuk memperkuat dirinya. Namun sebelum itu, Cailin menghancurkan benda untuk menyimpan jiwa-jiwa tersebut. Akhirnya, jiwa yang terkurung dalam benda itu melarikan diri. Xiaoyan tak tahu apa yang direncanakan oleh istana jiwa menangkap tubuh arwah sebanyak itu.
Pengawal Ti marah karena Cailin menghancurkan lentera jiwa miliknya. Pengawal Ti berencana untuk mengambil tubuh arwah Cailin. Ketika Xian ingin membantu Cailin, Xiaoyan melarangnya karena berdasarkan kemampuan Xian hanya akan menjadi beban jika pergi membantu. Xian diminta untuk ikut dengan Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa bertaruh, bisakah dirinya membantu mengalahkan pengawal Ti? Setelah pengawal Ti menelan banyak tubuh arwah, kekuatan pengawal Ti meningkat pesat. Hanya segel pembalik laut yang bisa melawannya. Segel pembalik laut menguras energi terlalu banyak. Berdasarkan Douqi Xiaoyan saat ini, takutnya hanya bisa memakai sekali saja. Serangan kali ini harus berhasil, tidak boleh tidak. Xiaoyan meminta Xian untuk melindungi dirinya. Melihat situasi Cailin, sepertinya Cailin tak akan bertahan lebih lama lagi. Pengawal Ti mengakui jika kemampuan Cailin lumayan hebat. Tubuh arwahnya pastilah sangat lezat. Cailin mulai kewalahan melawan pengawal Ti. Xiaoyan sepertinya tak kuat menggunakan teknik itu, namun dirinya harus bertahan dan berusaha kuat karena jika tidak maka dirinya akan terkena serangan balik. Pengawal Ti kaget melihat teknik yang dikeluarkan Xiaoyan. Ia tak akan membiarkan Xiaoyan mengeluarkan teknik itu. Melihat tapak kristal hijau, pengawal Ti menduga jika itu adalah mantra segel kaisar. Serangan itu berhasil dipatahkan oleh pengawal Ti. Pengawal Ti heran mengapa Xiaoyan bisa menggunakan segel pembalik laut. Pengawal Ti mengira jika Xiaoyan berasal dari keluarga kuno. Melihat situasinya yang tak memungkinkan, pengawal Ti memutuskan untuk mundur terlebih dahulu karena jika terus bertarung hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Xiaoyan berniat menangkap pengawal Ti yang berniat kabur. Cailin menawarkan diri, biarkan dirinya saja yang menangkap pengawal Ti. Kali ini pengawal Ti tak mampu menahan serangan dari Cailin. Itu disebabkan karena teknik rahasia yang ia keluarkan untuk menahan serangan Xiaoyan mengeluarkan terlalu banyak energi. Karena sudah terpojok, pengawal Ti hanya bisa mengandalkan identitasnya yang berasal dari Istana Jiwa. Ia mengingatkan jika Cailin membunuhnya, Istana Jiwa tak akan memaafkan mereka. Karena Cailin tak mau menyerah, pengawal Ti berniat bertarung hingga mereka berdua mati bersama. Ternyata itu hanyalah gertakan sambal. Pengawal Ti mengeluarkan kekuatan seolah-olah dirinya masihlah sanggup untuk bertarung, namun sebenarnya tidak. Ia memanfaatkan hal itu untuk melarikan diri, namun tak dibiarkan saja oleh Cailin. Pengawal Ti berhasil ditangkap oleh Cailin. Pengawal Ti sedang terluka parah, hampir tak bisa melarikan diri. Cailin mengakui jika pengawal Ti jauh lebih mudah ditangani dibandingkan dengan pengawal Wu. Pengawal Ti mengancam jika berani membunuhnya, Istana Jiwa tak akan memaafkan mereka. Itu tak akan dilakukan oleh Xiaoyan karena masih banyak hal yang ingin ia tanyakan kepada pengawal Ti. Xiaoyan mengeluarkan api surgawi miliknya. Ia memasukkan pengawal Ti ke dalam botol. Menunggu hingga masalah selesai, dirinya akan menanyakan tentang Istana Jiwa kepada pengawal Ti. Terlihat Xiao Yixia nampak baik-baik saja, hanya sedikit terluka.
Xiao Yixian mengatakan jika mantra tiga darah milik Si Bian tak sekuat yang ia bayangkan. Si Bian mengingatkan agar Xiao Yixian tak terlalu sombong. Jika bukan karena tubuh racun, berdasarkan usia Xiao Yixian bahkan tak memenuhi syarat untuk berbicara dengan dirinya. Dan mengingatkan Xiao Yixian untuk jangan berbangga diri terlalu cepat, karena setiap tubuh racun kambuh membuat Xiao Yixian semakin dekat dengan kondisi hilang kendali. Si Bian yang melihat kondisi Xiao Yixian seperti itu, tak lama lagi Xiao Yixian akan tiba pada tahap itu. Maksudnya tahap di mana Xiao Yixian akan kehilangan kendali. Xiaoyan Cailin Jian menghampiri Xiao Yixian. Xiao Yixian menanyakan mengenai orang dari Istana Jiwa apakah sudah ditangani. Cailin menyindir Xiao Yixian yang tak bisa menghabisi Si Bian dan menawarkan bantuan. Xiao Yixian tak memerlukan bantuan dari Cailin karena ia telah memasukkan racun darah ke dalam tubuh Si Bian. Hari ini pasti Si Bian akan mati. Si Bian tak menyangka jika pengawal Ti telah dikalahkan oleh mereka. Namun karena mereka berani menyerang pengawal Ti, kedepannya sepertinya mereka tak akan bisa hidup tenang. Xiaoyan meminta agar Si Bian tak perlu mengkhawatirkan hal itu, karena sekarang ketua sekte ribuan kalajengking sudah tewas dan meminta Si Bian untuk pergi menemaninya. Berdasarkan kekuatan Si Bian saat ini, dirinya tak mungkin menahan erosi dari racun darah yang ia masukkan. Si Bian mengatakan jika racun darah memang menakutkan. Hari ini dirinya memang tak bisa lolos dari musibah. Namun Si Bian ingin mereka juga merasakan kondisi yang menyakitkan. Karena terlihat seperti ingin meledakkan diri, Xiaoyan, Cailin dan lainnya mundur ke belakang. Namun sayang, perkiraan mereka salah. Si Bian mengincar Xiao Yixian namun dilindungi oleh Xiaoyan. Pada akhirnya serangan itu dibelokkan ke arah Xiaoyan. Si Bian melihat Xiaoyan begitu peduli terhadap Xiao Yixian, mengira jika Xiao Yixian mati pasti Xiaoyan akan lebih menderita.